Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Andreas Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang gimana caranya agar kamu tidak down ketika suatu hal belum sesuai ekspektasi. Ini saya jawab dari pertanyaan yang masuk dari Felix, salah satu member The Achiever Masterclass ya, satu online course premium saya. Dia bertanya seperti ini. Halo kak, saya mau bertanya, gimana kalau kita udah usaha semaksimal mungkin terhadap suatu pekerjaan atau suatu hal, tapi hasilnya malah masih jauh dari kata memuaskan? Kan itu kadang bikin kita jadi down. Gimana caranya mengatasi hal ini ya kak? Terima kasih. Oke, mari kita bahas. Nah, tapi sebelum itu saya mau ngasih satu pengumuman dulu. Kita ya dari tim Self Dev Podcast ingin syukuran kecil-kecilan ya. Jadi kami mau membagikan satu buah hadiah ya. Total hadiahnya senilai Rp150.000 untuk 3 orang pemenang. Caranya sederhana. Kamu cukup Instastory salah satu podcast pengembangan diri yang insightful buat kamu. Kamu bisa share pembelajarannya dan kamu juga bisa ajak temanmu untuk mendengarkan podcast pengembangan diri. Lalu kamu bisa tag 3 temanmu dan jangan lupa tag @selfdevpodcast. Nah, nanti di hari Minggu depan ya, yaitu di tanggal 18 Juni itu akan diumumkan ya pemenangnya siapa nanti di Instagram @selfdevpodcast ya. Kamu bisa join dan semoga kamu menang ya. Good luck. Oke, mari kita bahas gimana caranya agar kita tidak mudah down ketika kita udah berusaha semaksimal mungkin tapi ternyata kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ya, jadi kita itu kecewa ketika kita berharap suatu hal dengan sangat gitu ya, ngarep banget, tapi ternyata realitanya tidak sesuai. Ya, kita berharap kita bisa dapat nilai 100, ternyata cuma dapat 70. Kita berasumsi, kita berekspektasi ketika jualan nanti saya bisa dapat 2 juta, tapi ternyata hanya 500.000. Itu pasti akan sangat membuat kecewa kayak gitu ya. Nah, terus gimana caranya mengatasi rasa kecewa tadi ketika hasil dalam hidup itu nggak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan ya. Nah, yang mau saya share, yang satu pemahaman yang perlu yang kita pahami bahwa tidak ada orang yang langsung 100% berhasil. Di mana dia mencoba suatu hal itu udah pasti langsung berhasil, itu nggak ada. Pasti semua butuh proses. Dan kegagalan itu adalah bagian dari kesuksesan. Ketika kamu mencoba untuk mau mencapai sesuatu tapi belum berhasil, itu adalah bagian dari perjalananmu untuk mencapai tujuanmu kayak gitu. Ya. Sama kayak misalnya pas saya bikin podcast ini. Apakah ketika awal itu pendengarnya langsung banyak? Tentu enggak gitu. Ada di awal-awal kalau lihat dari statistik saya itu datar gitu. Pendengarnya hanya ya di bawah 20 di awal-awal. Lalu pelan-pelan baru naik kayak gitu. Tapi enggak langsung banyak. Dan dalam proses itu bayangin kalau misalnya saya langsung berekspektasi saya bisa mencapai banyak hanya dalam satu waktu. Ya pasti saya akan kecewa kayak gitu. Lalu gimana caranya agar saya bisa terus semangat dan tidak down? Caranya adalah fokus pada pertumbuhan. Fokus pada rasa syukur ketika kita menjalani prosesnya. Dan ketika kita masih belum berhasil mencapainya, kita harus melihat itu sebagai sebuah feedback. Di mana itu akan membuat kita jadi jauh lebih baik. Ya, itu tentu akan membuat kita akan jadi jauh lebih strong dan tidak down. Kenapa? Karena ketika kita belum berhasil mencapai tujuan yang kita ingin, kita melihatnya sebagai sebuah feedback, di mana membuat kita ke depannya akan jadi jauh lebih baik. Ya, bayangin kalau misalnya kamu saat ini lagi jualan kayak gitu ya, misalnya kamu digital marketing, terus kamu memasarkan suatu produk, kamu menjualnya melalui iklan gitu, misalnya Instagram Ads. Kamu posting gitu, terus ternyata belum laku. Nah, dari situ memang belum laku gitu ya. Tapi kalau yang saya pelajari dari para digital marketer yang hebat, mereka nggak melihat itu sebagai kegagalan, tapi mereka melihat itu sebagai feedback, di mana itu adalah data yang berharga yang bisa digunakan untuk
selanjutnya dia bisa iklan dengan lebih baik dan akhirnya bisa mendapatkan penjualan yang jauh lebih baik. Lalu dari situ ternyata misalnya dia belajar bahwa sebenarnya yang paling efektif bukan melalui iklan, tapi melalui organik misalnya. Jadi dari sosmed atau kayak gimana. Nah, tapi kita perlu melakukan tes tadi. Ya, kalau di marketing itu istilahnya tes dan ukur. Kita tes, kita ukur, kita tes dan ukur. Dengan seperti itu, kita bisa mendapatkan feedback yang baik dan kita justru bersyukur. Kita malah mendapatkan pembelajaran sehingga membuat kita ke depannya jadi jauh lebih strong, jadi jauh lebih optimis. Nah, maka dari itu penting dari kita biar kita tidak mudah down, kita harus melihat berbagai macam hal yang terjadi dalam hidup kita. Terutama ketika hal tersebut itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Itu kita melihat sebagai sebuah feedback, sebuah pembelajaran untuk membuat kita jadi jauh lebih baik. Dan itu yang bisa kita lakukan untuk membuat kita jadi jauh lebih strong, jauh lebih resilient, ya, lebih tangguh gitu untuk mencapai tujuan kita dan tidak mudah down. Oke? Sebelum saya tutup podcast kali ini, saya mau ngasih tahu kamu bahwa di tanggal 2 Juli nanti saya mau bikin webinar tentang productivity, ya. Nama webinarnya adalah Productivity Hacks. Gimana meningkatkan produktivitasmu hingga 10 kali lipat. Saya mau share beberapa poin-poin di mana waktu itu saya berhasil lulus kuliah plus sambil kerja waktu itu. Saya akan share tentang framework productivity dari guru-guru productivity terbaik di dunia, tentang cara mengatasi rasa penundaan gitu ya. Dan yang ketiga kita akan belajar tentang cara mengatasi distraksi atau gangguan. Ya, kamu bisa belajar dan ikuti webinar ini secara gratis ya. Mumpung gratis kamu bisa join, tapi slotnya terbatas. Silakan cek link yang ada di deskripsi. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.